Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa bantu Mimin untuk tekan tombol like. Terima kasih. Tuan dan Nona, lanjut. Bab 1136 sampai bab 1140. Dia menunggu selama 30 hari. Tapi dia tidak menunggu Ye Junlin kembali. Dia benar-benar menghilang. Hal yang buruk adalah dia meninggalkan istri, anak perempuan dan ibunya dan melarikan diri. Semua orang mengetahuinya. Dalam hal ini, tidak muncul selama sebulan. Dia tidak akan pernah muncul lagi. Bahkan jika Li Ziran percaya pada Ye Junlin lagi, dia harus menerima kenyataan ini. Ye Junlin benar-benar pergi. Li Ziran sangat tenang, tidak menunjukkan kemarahan apapun, tapi dua garis air mata mengalir di pipinya. Plop, mata Zhou Yingning menjadi gelap dan dia pingsan. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Ye Junlin akan meniru Ye Lingtian dan meninggalkan istri dan anak-anaknya demi keuntungannya sendiri. Wu Xiao dan Zhao Yuan merasa cemas. Mereka menduga Ye Junlin pasti punya misi. Jadi dia pergi tanpa pamit. Tapi mereka tidak bisa secara langsung mengetahui identitas Ye Junlin. Yang bisa kita lakukan hanyalah cemas. Hal yang bagus, faktanya, hilangnya Ye Junlin adalah hal yang baik. Jika dia ada di sini, itu akan merugikan kita, terutama dia akan menyinggung keluarga Ye. Zhao Jiangwo dan Li Tianhao hampir bersorak. Itu benar, Ye Lingtian mengatakan di awal bahwa selama nama belakang anak itu bukan Ye, itu akan baik-baik saja. Wu Mulan juga sangat bersemangat, meskipun tidak mungkin untuk mendaki ke keluarga Ye di ibu kota. Tapi sekarang grup Yunting dan 100 keluarga terkaya di Jianghai semuanya berada di tangan Li Ziran. Cukup, ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ziran, terima saja kenyataan ini. Ye Junlin benar-benar telah meninggalkanmu, kamu harus melepaskan dia dan memulai hidupmu lagi. Biarkan dia pergi juga, semua orang menyarankan. Li Ziran menyeka air matanya dan berkata dengan tegas, Ibu dan ayah, aku kalah taruhan denganmu. Saya sekarang percaya bahwa Ye Junlin meninggalkan saya, dia benar-benar melarikan diri. Li Ziran berkata dengan sedih. Itu bisa dilihat dari sikapnya, ekspresi betapa kecewanya dia pada Ye Junlin. Kali ini, dia terluka parah oleh Ye Junlin, benar-benar patah hati. Saat itu 6 tahun lalu, Li Ziran mengetahui bahwa Ye Junlin dijebak. Jadi dia terus menunggu, tapi kali ini situasinya benar-benar berbeda. Zhou Yingning terbangun dan menangis. Segalanya berkembang ke arah yang tidak ingin dia lihat. Nak, tolong cepat kembali. Li Ziran melirik semua orang dan berkata, mulai sekarang, aku menyatakan bahwa Li Ziran tidak akan ada hubungannya dengan Ye Junlin. Dia bukan lagi suamiku, juga bukan ayah dari anak di perutku. Tidak, teriak Zhou Yingning, tetapi itu tidak berpengaruh. Kedua, setelah anak dalam perutku lahir, dia akan menyandang nama keluarga Kuli. Ketiga, mulai sekarang, aku akan pergi ke luar negeri untuk mempersiapkan kehamilan sampai anak itu lahir. Li Ziran mengumumkan ketiganya pilihan tersulit dalam hidupnya putuskan. Tapi dia mengatakannya dalam satu tarikan napas. Karena orang yang menemani dan melindunginya sepanjang hidupnya mundur, meninggalkannya dan melarikan diri. Oke, bagus Ziran, kamu akhirnya melihatnya, setelah bertahun-tahun, kamu akhirnya melihat wajah asli Ye Junlin. Akan sangat bagus jika kamu melihat sifat Ye Junlin, binatang ini. Zhao Yalan dan yang lainnya sangat bersemangat. Dan kamu, bangun dan segera tinggalkan Ziran. Mulai sekarang, keluarga kami tidak ada hubungannya denganmu, terutama anak dalam perut Ziran tidak ada hubungannya denganmu. Mata Wu Mulan tertuju pada Zhou Yingning. Bu, Bibi, silakan pergi kembali ke Jianghai, sampai jumpa lagi di masa depan. Li Ziran mengubah namanya menjadi Zhou Yingning.
Dia juga ingin memutuskan hubungan dengan Zhou Yingying. Ziran, biarkan aku menjagamu, aku sudah terbiasa menjagamu selama periode ini, jadi tetap bermanfaat menjagaku. Terlebih lagi, saya ingin menebus Junlin, dengan cara ini, anak saya setelah lahir, bolehkah saya pergi? Zhou Yingying memohon. Zhao Yalan dan Li Wenyuan juga berkata, ya, pertahankan dia menjagamu dengan baik. Saat ini, Zhou Yingying merawat Li Ziran dengan baik. Dia melakukan semuanya secara pribadi dan mengurus segala sesuatu tentang Li Ziran. Mereka semua melihatnya. Zhao Yalan bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa melakukan ini. Mempekerjakan seorang pengasuh juga bukan suatu pilihan. Baiklah, ayo jaga dia benar-benar merawatnya dengan baik. Wu Mulan pun santai, tanpa diduga, Li Ziran menggelengkan kepalanya. Tidak, Bibi Zhou harus pergi, terima kasih telah merawatku begitu lama. Tapi, Bibi Zhou, jangan khawatir, kamu dapat melihat anak itu jika kamu inginkan di masa depan, tentu saja, lebih baik tidak datang. Maksud Li Ziran sederhana, Zhou Yingying bisa datang dan melihat anak itu, tetapi dia tidak akan mengenalinya sebagai cucunya. Sikap Li Ziran sangat tegas, ini di luar dugaan semua orang. Kalau begitu dengarkan Ziran dan cepat pergi, keluargamu tidak akan memiliki kontak dengan kami mulai sekarang. Zhao Yalan dan Li Wenyuan mengusir Zhou Yingying. Zhou Yingying tidak punya pilihan selain kembali ke Jiangbei. Ziran, bersiaplah, kami akan segera pergi ke luar negeri, kami telah berhenti dari pekerjaan kami, dan seluruh keluarga akan tinggal bersamamu sampai anak itu keluar. Kata Zhao Yalan, dengan adanya kontak antara keluarga Li dan Zhao, sebuah jet pribadi segera disewa. Tempat kontak Zhang Wentao berada di negara-negara bintang di luar negeri. Letaknya relatif dekat dengan Daxia dan memiliki kondisi medis yang baik. Berangkat pada sore hari, keberadaan Li Ziran dan Zhou Yingying berada di mata orang-orang seperti Watanabe Tenichi. Semua orang di aliansi, Li Ziran akan tiba di Star Kingdom pada jam 12 malam ini. Ini adalah peta jalan dan penempatan personel mereka. Semuanya, pergi dan bersiaplah, cukup untuk menangkap Li Ziran. Kamu tidak perlu membutuhkan Zhou Yingying. Tapi Zhou Yingying juga ingin mengambil tindakan, jika kita menangkap dua, kita akan lebih percaya diri. Watanabe Tenichi mengendalikan semua situasi. Li Ziran ingin ditangkap. Zhou Yingying juga perlu ditangkap. Sore harinya, keluarga Li dan Zhao serta beberapa staf medis profesional menemani Li Zi dengan jet pribadi. Pesawat pribadi akan tiba di Bandara Star City, ibu kota Star Kingdom, dalam 8 jam. Lagi pula mereka tidak akan memikirkannya. Seluruh bandara merupakan penyergapan yang luar biasa. Semua penerbangan telah ditangguhkan dan tidak ada personel yang diberhentikan. Menunggu Li Ziran dan yang lainnya adalah Jenderal Ye Junlin yang kalah. Puluhan ribu master sedang menunggu di sini, tinggal menunggu pesawat pribadi mendarat. Mereka akan segera mengambil tindakan. Saat ini, Zhou Yingying kebetulan kembali ke Jianghai dari Jiangbei. Dalam perjalanan ke Edbek Manor milik keluarga Zhou, terjadi penyergapan. Para master yang diaransemen oleh Watanabe Tenichi sudah menunggu lama. Dapat dikatakan bahwa Li Ziran dan Zhou Yingying berada di bawah kendali Watanabe Tianyi. Namun, saat ini, Ye Junlin berada jauh di utara, bertempur dalam pertempuran berdarah dengan orang-orang gila dari Istana Raja Darah. Tidak ada waktu untuk mengurus hal lain. Bandara Internasional Singhuo Xingcheng. Penerbangan pribadi dari Jiangbei mendarat dengan lancar. Li Ziran ada di sini. Semuanya, perhatikan, bersiaplah, segera ambil tindakan. Watanabe Tianyi duduk di menara dan melihat situasinya dengan jelas. Orang-orang yang saya atur sudah menunggu di luar. Ayo cepat turun dari pesawat. Desak Zhang Wentao, rombongan turun dari pesawat. The Far North, di hamparan es tak berujung. Asap belum hilang, dan ada mayat di mana-mana.
Ye Junlin dan saudara-saudaranya baru saja menangkis serangan sengit dari Istana Raja Darah dan sedang beristirahat. Ye Junlin sedang duduk di atas batu besar sambil merokok. Tiba-tiba dia merasa panik. Saya berkeringat dingin. Ini adalah perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah perasaan khusus dalam jiwa. Ups. Masalah terjadi, ini firasat yang kuat. Sesuatu pasti akan terjadi antara ibu dan Ziran. Namun perintah ini adalah level tertinggi di Daxia dan paling rahasia. Anda tidak boleh memobilisasi beberapa orang untuk melindunginya karena urusan pribadinya. Satu-satunya harapan ada pada Duan Tianyang. Namun dia mengerti bahwa kekuatan Duan Tianyang terbatas. Jika dia sengaja menjadi sasaran, Duan Tianyang tidak akan mampu bertahan. Tidak baik, Ziran dan ibunya pasti dalam bahaya. Ye Junlin mulai panik, dia sangat cemas hingga dia berkeringat dingin. Tapi saat ini, dia bahkan tidak bisa kembali. Jadi bagaimana dia bisa melindungi keluarganya? Hanya ada satu pilihan antara negara dan rumah. Faktanya, situasi Ye Junlin sama seperti banyak tentara di Daxia. Karena jadwal yang padat, saya tidak bisa kembali berbakti kepada orang tua dan mengurus istri dan anak-anak saya. Bahkan melewatkan beberapa momen yang sangat penting dalam hidup. Terkadang meski sedang bersama keluarga, tiba-tiba kamu menerima perintah dan pergi tanpa pamit. Mengecewakan keluarga, membiarkan kekasihmu merasa kedinginan, mengasingkan teman dan teman sekelasmu. Tidak dipahami dan disalahpahami, namun para prajurit tidak punya pilihan lain. Sangat tidak berdaya, ingin menangis tapi tidak ada air mata. Mereka harus melindungi negara agar mereka dapat memiliki stabilitas di dalam negeri. Hal ini tidak hanya terjadi pada tentara, tetapi juga pada orang-orang di banyak industri. Diam-diam berkontribusi pada Daxia, namun selalu disalahpahami. Di era ini, dibutuhkan seseorang yang selalu berkontribusi. Dimanapun Anda tidak tahu, ada orang yang diam-diam memberikan segalanya. Tidak ada tahun-tahun yang tenang, namun ada orang-orang yang memikul bebannya. Kehidupan yang indah dan stabil diraih melalui pengorbanan banyak orang. Sama seperti Ye Junlin di depanku, untuk menghancurkan Istana Raja Darah dan demi keselamatan Daxia. Dia harus menyerahkan keluarganya, bahkan jika Li Ziran masih memiliki anak yang akan segera lahir. Dia harus menyerah juga, menyerah tanpa keluhan. Dewa Perang, demi kakak ipar dan bibiku, kami akan mempertaruhkan nyawa kami. Jika kamu tidak mematuhi perintah sekali, ayo bunuh kamu. Keluarga Qinglong memperhatikan bahwa ekspresi Ye Junlin salah dan segera meminta bantuan. Ya, Dewa Perang, sekali saja tidak menaati perintah, mari kita kembali untuk melindungi adik iparku, kami. Bersedia menerima hukuman apapun, harimau putih, berlumuran darah, berlutut di depan Ye Junlin. Mereka benar-benar tidak ingin melihat Li Ziran dan keduanya dalam bahaya. Celepuk, plop, semua orang berlutut dan memohon pada Ye Junlin. Ye Junlin mengangkat kepalanya untuk mencegah air mata mengalir. Dia mengertakkan gigi dan berkata, perintah militer itu seperti gunung. Tidak ada yang bisa melanggarnya, terutama saya. Saya harus memberi contoh, tidak ada yang boleh menyebutkan masalah ini, sejak dia mengenakan seragam militer. Ini dan melangkah ke medan perang. Dia bukan lagi anak siapapun. Bukan suami siapapun, bukan ayah siapapun. Dia adalah pejuang Daxia yang ganas, semua emosi pribadi harus ditinggalkan. Suzaku sudah menangis. Apa yang harus kita lakukan? Bibi dan adik iparku pasti dalam bahaya sekarang, sudah sebulan, dan mereka pasti akan mengambil tindakan. Haruskah kita hanya menonton tanpa daya? Laporkan. The Istana Raja Darah sekali lagi datang. Tidak ada ruang bagi siapapun untuk memikirkannya, dan Istana Raja Darah datang untuk membunuh lagi. Ye Junlin benar-benar tidak punya pilihan sama sekali. Istana Raja Darah kali ini terlalu kuat, energi semua orang terfokus pada Istana Raja Darah. Semuanya dengarkan perintahku, ikuti aku untuk menyerang.
Teriak Ye Junlin, "Bas-bas." Pada saat ini, sebuah helikopter Yanlong berhenti di lapangan es. Beberapa pengawal Yanlong turun. Mereka segera berlari ke arah Ye Junlin, berlutut di tanah dan berteriak, "Salam kepada Dewa Perang Kunlun." "Dewa Perang? Tunggu, ada yang ingin kami sampaikan padamu." "Ah, ada apa?" Ye Junlin merasa ngeri. Yang lain juga bingung. Apakah terjadi sesuatu lagi? Penjaga Yanlong di ibu kota datang untuk memberitahunya secara pribadi. Apakah Dewa Perang Kunlun mengkhawatirkan keselamatan keluarganya? Yan Longwei bertanya sambil tersenyum. Ye Junlin mengangguk. "Ya, aku sangat mengkhawatirkan mereka. Selama aku meninggalkan mereka, para jenderal yang kalah yang dulunya adalah bawahanku pasti akan mengambil tindakan." "Dewa Perang Kunlun, jangan khawatir, terserah. Kamu bisa terpikirkan. Daxia juga telah memikirkannya. Kelahiran kembali Istana Raja Dara ini adalah konspirasi pihak lain. Ini dirancang oleh Watanabe Tenichi, penasihat militer besar kerajaan yang, untuk memindahkanmu menjauh dari Daxia, untuk menyerang keluargamu dan menggunakan ini untuk memerasmu." Yan Longwei tersenyum. "Hah?" Ye Junlin awalnya tertegun, lalu menunjukkan ekstasi. "Daxia mengetahui semua ini. Artinya ibu dan istri baik-baik saja." Yan Longwei tersenyum dan berkata, "Dewa Perang Kunlun dan semua prajurit yang berperang berdarah, kamu hanya perlu melindungi negara. Jangan khawatir tentang semua yang ada di belakang keluargamu. Daxia akan selalu ada di belakangmu." Kalimat sederhana, Daxia akan selalu berada di belakangmu. Tapi itu menyentuh hati ribuan tentara. Mereka melindungi semua orang, dan mereka juga ingin melindungi keluarga kecil mereka. Namun seringkali Anda hanya bisa memilih satu. Ini mungkin ketidakberdayaan semua prajurit. Tapi mereka lahir di negara yang begitu indah. Mereka melindungi gunung dan sungai di tanah air mereka, dan Daxia juga melindungi keluarga kecil mereka untuk mereka. Dewa Perang Kunlun, istri dan keluargamu akan pergi ke Star Kingdom. "Buk." Hati Ye Junlin mencelos. Benar saja, Li Ziran pergi ke luar negeri. Aku mungkin membencinya sampai mati. Apakah mereka aman? Ye Junlin bertanya dengan lembut. Di bandara kota bintang Singuo, Watanabe Tianyi telah mengatur puluhan ribu ahli untuk menunggu. Begitu istri Anda mendarat, mereka akan segera mengambil tindakan. Yan Longwei mengubah topik dan berkata, "Tapi tolong jangan khawatir, Dewa Perang Kunlun. Daxia telah mengirimkan orang-orang melindungimu. Watanabe Tianyi tidak perlu ditakuti." "Siapa yang kamu kirim?" Ye Junlin tampak penasaran. "Ini Chen Wudao." Setelah Yan Longwei menyebutkan nama ini, dia menarik napas dalam-dalam. "Apakah itu dia?" Ekspresi Ye Junlin juga berubah. Kalau bicara soal komunitas militer Daxia, apakah dia punya pesaing? Memiliki, hanya satu, itu adalah Chen Wudao. Saat pertama kali bertarung untuk menjadi dewa, Chen Wudao hampir menyamai penampilannya. Bisa dikatakan orang kedua setelah dia. Ia dianugerahi gelar Dewa Perang Kunlun dan menjadi jenderal yang bertanggung jawab atas negara. Chen Wudao dianugerahi gelar Dewa Perang Shuro dan dipindahkan kembali ke ibu kota. Alasan utamanya adalah karena Chen Wudao pada dasarnya kejam dan kejam, seperti namanya, Sura. Dia sepertinya datang dari neraka, dan penampilannya melambangkan kehancuran. Ada banyak kontroversi seputar penghapusan narapidana, dan penilaiannya secara umum positif dan negatif. Belakangan, karena alasan tertentu, Chen Wudao dipindahkan kembali ke ibu kota. Watak haus darah Chen Wudao ditakdirkan untuk tidak menjadi orang seperti Ye Junlin. Namun dalam hal efektivitas tempur, Chen Wudao adalah yang paling dekat dengan Ye Junlin. Dia lebih cocok menjadi jenderal yang kuat, bukan panglima tertinggi. Dengan Dewa Perang Sura di sini, aku merasa lega. Ye Junlin sangat tersentuh. Semua orang di Daxia mengetahui bahwa Dewa Perang Kunlun dan Dewa Perang Shuro selalu berselisih satu sama lain. Bahkan bisa dikatakan air dan api tidak cocok.
Jika mereka berdua bukan dewa perang Xia yang agung, mereka pasti sudah bertarung sampai mati. Jika Anda ingin membicarakannya, siapa di Daxia yang tidak setuju dengan Ye Junlin? Hanya Chen Wudao. Chen Wudao selalu merasa tidak puas karena Ye Junlin mengambil posisi dewa perang Kunlun. Dia berpikir bahwa dia lebih baik dari Ye Junlin dan dia yang paling memenuhi syarat untuk duduk di posisi ini. Perselisihan antara keduanya berlanjut hingga hari ini. Dalam pandangan Ye Junlin, dewa perang Shuro Chen Wudao tidak akan pernah melindungi Li Ziran untuknya. Tapi sekarang dia telah pergi, itu menunjukkan bahwa Daxia berusaha keras untuk membujuk Chen Wudao. Hal ini juga menunjukkan bahwa Chen Wudao mengabaikan dendam pribadinya demi kepentingan Daxia. Chen Wudao baik, aku berhutang budi padamu, Ye Junlin berkata sambil tersenyum. Setelah itu, meski dia melepaskan posisinya sebagai dewa perang Kunlun, saat ini, dewa perang Sura sudah ada di kota bintang, dan sama sekali tidak ada yang salah dengan istrimu. Selain itu, 3 murid teratas Dewa Perang Sura, Po Jun, Kisa, dan Serigala Serakah, telah pergi untuk melindungi ibumu, tolong. Tanyakan juga, Dewa Perang Kunlun berspesialisasi dalam menangani Istana Raja Darah, dengan kami di belakang dan Daxia di belakang, Yan. Long Wei memberi hormat dengan hormat militer. Setelah Ye Junlin mengembalikan hadiahnya, dia memimpin tim ke pertempuran untuk memusnahkan Istana Raja Darah. Jianghai, dekat Atbek Manor milik keluarga Zhou. Para master luar negeri hendak mengambil tindakan ketika mereka merasakan hawa dingin di leher mereka. Selanjutnya, panah darah ditembakkan. Meskipun semua ahli dikirim, mereka menghadapi Kisha, Serigala Serakah, dan Po Jun yang lebih menakutkan dan haus darah. Mereka mewarisi sisi kejam dan haus darah dari tuan mereka, Dewa Perang Sura. Ambil tindakan dan jangan menunjukkan belas kasihan. Zhou Yingying baik-baik saja. Di sisi lain, Bandara Singuo Xingcheng. Melalui layar lebar, Watanabe Tianyi melihat Li Ziran dan rombongan turun dari pesawat. Dengarkan perintahku, dia hendak memberi perintah ketika dia mencium bau darah. Ketika dia berbalik, dia melihat semua orang di sekitarnya terbaring dalam genangan darah. Ada seseorang di belakangnya yang menatap lurus ke arahnya. Pria itu tinggi dan kurus, dengan topeng setan di wajahnya. Daxia Xiu, Sura Dewa Perang. Watanabe Tenichi menelan ludahnya dengan susah payah. Suruh orang-orangmu segera mundur, jangan paksa aku membunuh mereka semua. Aku akan melindungi Li Ziran, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Kata Chen Wudao dingin. Watanabe Tenichi tidak percaya. Mustahil, bukankah kamu dan Dewa Perang Kunlun tidak cocok satu sama lain? Bagaimana kamu bisa melakukan perjalanan ribuan mil untuk melindungi wanitanya? Tidak mungkin, Dewa Perang Kunlun dan Dewa Perang Sura selalu berselisih satu sama lain. Di luar negeri semua orang mengetahuinya. Iya, benar, Ye Junlin dan aku memang tidak cocok. Aku tanpa dia, dan dia tanpa aku. Tapi kamu telah mengabaikan sebuah premis. Kita semua dari Daxia. Kamu harus punya niat melawan Daxia. Chen Wudao adalah dingin dan dingin, kejam. Pasalnya, Watanabe Tenichi mengabaikan perasaan nasional keduanya. Di hadapan musuh, dua orang bahkan bisa berjabat tangan dan berdamai. Ketidakpuasan terhadap Ye Junlin adalah masalah pribadi. Di depan Daxia, masalah pribadi apapun bisa dikesampingkan. Saya benar-benar tidak menyangka. Oke, saya akan mundur. Watanabe Tianyi segera meminta semua orang untuk mundur. Dewa Perang Kunlun tidak bisa tersinggung. Dia tidak mampu menyinggung Dewa Perang Shuro. Yang terakhir ini lebih seperti orang gila yang sembrono yang akan membalas dendam secara gila-gilaan. Li Ziran dan rombongan dijemput dengan selamat, bersambung.